Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Pada hari ini kita akan mengadakan pentas. Pentas produksi. Ya, betul ya. Oke. Oke, sebelum itu kita bakar semangat dulu ya. Caranya, kalau saya bilang salam budaya, teman-teman jawabnya salam, gitu ya. Sambil mencari gak tuh? Sambil mengepalkan tangan ya. Oke. Salam budaya. Salam. Salam budaya. Salam. Salam budaya. Salam. Oke, tepuk tangannya dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Afi. Saya Mira. Oke, kami berdua akan membuka acara pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan menyaksikan sebuah karya besar punya Iwan Simatupang yang berjudul Bulan Bujur Sangka, yang akan dibawakan oleh LSO Seni Teater Hopimpa. Oke, sebelum itu ada tata tertibnya nih teman-teman. Yang pertama, dilarang merokok di dalam ruangan. Yang kedua yang sangat penting bagi ibu-ibu maupun bapak-bapak maupun mbak-mbak maupun mas-mas, dilarang menyalakan nada dering handphone. Oke, yang ketiga, jika ingin mendokumentasikan pementasan ini, dilarang menggunakan blitz kamera kecuali tim dokumentasi. Yang keempat, dilarang keluar masuk keluar saat acara sedang berlangsung. Oke, yang kelima, menjaga kebersihan sekitar tempat teman-teman duduk. Yang keenam, tidak membuat kericuhan, kegaduhan, keberisikan atau apapun yang mengganggu acara ini. Oke, yang ketujuh, dilarang membawa senjata tajam. Yang kedelapan, dilarang mabuk-mabukan, narkoba atau apapun itu. Oke, the last, menaati tata tertib. Oke teman-teman? Oke. Jadi bagi teman-teman silahkan duduk dengan nyaman dan biarkan imajinasi kalian melayang-layang tinggi. Oke. Segera sambut dengan hangat para pemain yang akan menghidupkan setiap jengkal cerita ini. Oke, mari bersama-sama merayakan keindahan teater malam ini. Let's dive into the magic of naskah Bulan Bujur Sangka.
Seumur hidup aku telah bersiap untuk mencari jenis kayu yang terbaik bagimu. 60 tahun lamanya aku mengelilingi bumi, lautan, pegunungan, hingga padang pasir. Harapanku nyaris saja kandas. 60 tahun aku bernafas hanya untuk satu cita-cita. Akhirnya kau kutemukan juga. Kau kutemukan jauh di permukaan laut. Setangkai lumut berkawan sunyi yang riuh dengan sunyinya sendiri. Kau kutemukan jauh tinggi sehelai jerami. Sehelai jerami. Mana jeramiku? Sehelai jerami yang dihimpit salju ketinggian, yang bosan akan putihnya dan tingginya. Tunggu sebentar, ku ambil jeramiku agar kau siap memulai faedahmu. Tunggu di situ. Tunggu sebentar. Akhirnya aku aman. Tunggu. Tunggu sebentar. Mari kita tentukan dulu tegak kita masing-masing agar tidak salah menafsirkan peran kita masing-masing yang dimatikan atau yang mematikan. Maksud ibu? Tingkah laku harus sesuai dengan watak yang ingin digambarkan. Sifat lahir harus sesuai dengan sifat rohani agar dicapai kesatuan waktu, kesatuan ruang, dan kesatuan laku. Ibu ingin bunuh saya? Siapa hendak bunuh siapa? Ibu ingin bunuh saya? Aku hendak membunuh kau. Ya, ibu hendak bunuh saya. Mengapa? Dengan alasan apa? Dengan tujuan apa aku harus membunuh kau? Persetan dengan alasan tujuan. Tunggu, jangan tergesa. Tiap pelaku itu harus mentaati suatu gaya, nak. Laku. Gaya. Persetan semuanya. Yang penting bagiku adalah kesudahan lakon berakhir. Alangkah bahagianya bila aku tahu akulah pembuat kakian itu. Maksudmu? Lakon ibu berakhir ini. Kini
Akulah yang mengakhirinya. Nah, lakon itu tak dapat diakhiri. Tenaga lakon sudah ada dalam dirinya sejak semula. Adegan demi adegan. Babak demi babak. Tapi sekali ia toh mesti berakhir. Akhir. Akhir. Betapa kerap akhir justru berarti permulaan, nak. Lihat, pada akhir cerita drama dituliskan kata-kata layar turun. Apa nyatanya? Ya, layar memang turun, tapi ruang pertunjukan terang kembali. Barulah lakon yang sesungguhnya mulai bagi penonton. Dia pulang ke rumah, meletakkan dirinya di atas ranjang untuk mengoreskan titik ke dalam kelam biliknya. Apa yang selanjutnya terjadi? Ibu. Kau bertanya yang bukan suatu pertanyaan, Bu. Kau tahu bila berakhir. Bila berakhir berarti mati. Apa yang terjadi setelah mati, Bu? Tentu tak ada apa-apa. Sebab mati adalah keakhiran mutlak. Alangkah simpelnya kau menganggap mati sebagai keakhiran mutlak. Lihat setiap agama satu persatu, dan mereka mengatakan bahwa akan ada kehidupan setelah kematian. Kalah. Permulaan, keakhiran, sama saja, Bu. Intinya, semua itu mutlak. Apa maksudmu dengan maut mutlak itu? Maut mutlak adalah lawan dari kehidupan mutlak. Maksudmu Ibu, aku yang hendak bunuh Ibu. sedang tadi? Tadi katamu. Tadi Ibu yang hendak bunuh aku. Bagus, bagus sekali. Lantas sekarang menjelaskan mengapa aku hendak membunuh kau. Entah, mungkin karena waktu. Karena waktu. Maksudmu? Kelanjutan waktu mengantar Ibu ke suatu tujuan, di mana kematian bagi Ibu sudah tak mungkin menjadi kenyataan, Bu. Tapi karena kelanjutan waktu itu, maka kematian Ibu menghampiri dirinya sendiri ke muka, Bu. Di sini ya bukan kematian lagi. Kalau bukan kematian lagi, lalu apa? Kematian Ibu menjadi kehidupan. Kematianku menjadi kehidupan. Kematianku menjadi kehidupan. Kematianku menjadi kehidupan. Oh, alangkah indahnya kematian kalau begitu. Nah. Kematianku menjadi kehidupan. Kematianku menjadi kehidupan. Kematianku menjadi kehidupan. Oh, itu tiang gantungan. Bukankah begitu, Bu? Seperti yang kau lihat. Indah bukan? Punya siapa? Punyaku. Sendiri. Ya, sendiri. Ibu seorang algojo rupanya. Apa yang kau maksud dengan algojo itu? Pelaksana hukuman mati. Kalau tidak salah. Dari mana? Dari mana kau menarik kesimpulan bahwa aku ada sangkut paut dengan
tiang gantungan ini, Bu? Fungsinya? Kau telah mengatakan setepatnya fungsi. Apakah mesti sama arti fungsi dengan mencipta perbedaan antara sesama manusia? Yang dihukum lawan yang menghukum. Yang digantung lawan yang menggantung. Saya tak mengerti lagi, Bu. Ibu dirikan tiang gantungan itu. Tentu maksud Ibu akan ada seseorang atau lebih yang digantung di situ hingga mati. Bukankah begitu, Bu? Saya tak dapat menerima anggapan Ibu dirikan tiang gantungan di kaki gunung sini hanya sekedar iseng saja, atau sekedar menggantung orang hingga separuh mati saja. Tentu saja tidak. Lihat, tiang gantungan ini merupakan mahkota cita-citaku sepanjang satu hidup penuh, 60 tahun. Mahkota cita-cita? 60 tahun? Apa maksudmu, Bu? Bahwa pada mulanya, pada akhirnya, hidup adalah maut juga. Hidup adalah maut juga. Hidup adalah maut juga. Sungguh menarik pemikiranmu, Bu. Tapi, apakah itu asli? Tidak, bahkan sudah sebaliknya. Basi. Jadi, cita-cita Ibu basi. Apakah ini sesuai dengan apa yang disebut dengan cita-cita? Tentu saja tidak. Oleh sebab itu, aku merencanakan sesuatu yang asli padanya. Apakah itu? Mempraktekkannya. Caranya? Sudah pasti mematikan yang hidup. Mematikan yang hidup. Mematikan yang hidup, katamu. Apakah itu juga asli, Bu? Saya khawatir, Bu. Ibu sedemikian menggolongkan diri ke dalam barisan pembunuh. Sedangkan Ibu, kau lihat, sedangkan Ibu adalah seniman. Seorang seniman besar. Tidak. Aku ini bukan pembunuh. Tapi sungguh tepat penamaan yang kuberi tadi. Pembunuhan yang kulakukan ini merupakan sebuah seni. Ya, aku seorang seniman. Seniman besar. Ya, Ibu akan jadi seniman besar. Ya, akan jadi seniman. Tapi Ibu yakin akan jadi seniman? Jadi seniman itu? Pada saat ia yang hidup, yang akan kumatikan, menyatakan kehadirannya padaku. Ya Ibu gantung begitu saja, Maksudmu? tanpa dosa. Ibu rela ia matikan. Tentu saja. Ia tak akan menolak. Segalanya itu punya tujuan, nak. Ibu yakin dia akan menjawab iya? Tentu saja. Alasannya? Kau bertanya alasannya? Ya alasannya. Seperti yang kukatakan tadi, segalanya punya tujuan. Tapi menurut Ibu, bukan tak mungkin saya korban itu. Bukan tak mungkin. Adakah saya menjawab iya? Pertanyaan ini untukku atau untukmu? Menurut Ibu, Untuk kau sendiri. bila saya menjawab tidak, Ya atau tidak, tidak penting bagiku. Yang penting itu nilainya. Ibu ingin memaksa saya. Ini pembunuhan namanya. Sedang rencana Ibu bertolak dari kemauan saya. Bukankah maut adalah pembebasan?
Kebebasan maksud ibu? Apa bedanya? Kebebasan masih harus lagi, pembebasan juga masih harus lagi. Alah, sama saja. Lagi pula, bagaimana mungkin maut dapat digambarkan sebagai sifat semula? Soal ini, bagi saya atau ibu? Menurut kau untuk siapa? Untuk ibu. Pertanyaan itu bukan soal, Nak. Sungguh suatu soal, Bu. Itulah cita-cita ibu yang sebenarnya. Oleh sebab itu, saya protes terhadapnya. Ia dapat dijadikan dalil kesewenangan. Lihat tampangmu itu. Dengan rambut kusut begitu. Dengan pakaian rimba dan senjata pencabut nyawa. Bukankah itu tampang seorang anarkis? Anarkis. Kesenangan tidak sama dengan anarkis. Tapi sama-sama memuja kemutlakan tiada batas. Iya kan? Ibu lebih puas dari dugaanku semula. Mengapa? Karena aku tak meyakini citamu yang mencari batas di persembunyiannya, di tingginya pegunungan. Tidak, Mak. Aku tak ada melihat kebulatan caramu itu. Pada hakikatnya, kau itu penganut batas juga. Penganut tata tertib, tata krama, tata negara. Ibu tidak. Apa menurutmu hakikat tiang gantungan ini? Mak, tapi jalan yang mendaki lereng gunung itu. Mungkin dia mendaki. Mungkin dia menempuh itu. Begitu kau lihat dia, tembak. Kita akan bertemu di dalam sana. Ibu, para pemuja batas itu sudah menyusul aku. Aku mesti pergi lagi. Mereka belum boleh mendapatkan aku. Selamat tinggal, Algojo. Tunggu! Mengapa batas yang kau cari itu tidak ingin kau temui pada tali ini saja? Dia terbuat dari tali jenis bangsawan loh. Dari bawah salju, puncak tertinggi di dunia. Ayo lekas, lekas. Waktu gak banyak lagi bagimu. Tidak, Bu. Tali itu pun terlalu lurus, terlalu licin seperti tata tertib, tata krama, tata negara. Batas yang kau cari itu menolak tiap yang lurus, yang licin, yang sopan, yang indah, yang bagus, yang berkebudayaan. Jangan menangis, Algojo. Ingat, tingkah laku harus sesuai dengan watak yang ingin dilukiskan. bagus. Bagus. Buat apa menangis? Ayo berpestalah, berhari besarlah, rayakan keberangkatan watak kekerajaannya. Kerajaan dari tiada batas. Ya, pesta hari besar. Selamat tinggal. Watak besar.
Hari besar. Hari ini aku merayakan berangkatnya suatu watak besar ke kerajaan tiada batas. Watak kecil, ya harusnya pergi. Peranannya itu cuma sekedar mengucapkan kata-kata selamat tinggal. Itu saja. Setelah itu, ia mesti pergi lagi. Dia lari ke belakang layar dengan menyorakkan kata-kata. Ya Tuhan, mengapa kau tinggalkan aku? Ya Tuhan, mengapa? Mengapa kau tinggalkan aku? Tangan dan jari-jari kau bikin kasar bentuknya dengan kesibukan memburu, mencabut nyawa. Kini tidak perlu kau siksa lebih lama lagi untuk memegang kalam, menuliskan kata-kata selamat tinggal. Selamat tinggal. Kini aku telah hadir di panggung. Berangkatmu dari bumi adalah berangkat tanpa selamat tinggal. Berangkat yang humanitis, sosial pedagogis, psikologis, ekonomis. Berangkat yang prosais, puitis, liris, dan ritmis. Berangkat yang hina, tanpa rasa malu. Kau telah memperolokkan orang lain, memperolokkan masyarakat, seluruh umat manusia. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat petang. Siapa kau? Aku. Iya, kau. Syukurlah. Syukurlah yang masih hidup. Teriakannya yang terakhir bukanlah akhir baginya. Akhirnya ia sampai juga ke kerajaannya. Ibu mengenalnya. Siapa yang tak mengenalnya? Itulah cacat dari tiada batas. Garis yang memulakan diri kita ini tidak ada. Kita hanya lubang saja di udara. Apakah tadi dia singgah di sini?
di mana dia tak singgah. Lihat, lubang ada di mana-mana, bahkan di tempat yang tidak ada. Yang terpenting baginya adalah singgah. Itu pengertian antara tiba dan berangkat. Bila ia tiba di sini, Pada saat ia berangkat lagi. bila ia berangkat dari sini, Pada saat ia hendak tiba lagi. dia baru saja pergi dari sini, Bu. Jejak dan aromanya masih terasa di sini. Bagaimana kabarnya sekarang, Bu? Kuruskah? Gemukkah? Masih utuhkah tubuhnya? Belum pincang, tuli, buta? Masih adakah tai lalat di sekitar alis kirinya? Tai lalat sebesar biji delima. Tai lalat warna ungu tua. Sandaran bibirku di kala rindu. Tahi lalat. Bukit dalam impianku. Tapi sekarang kebun belakang rumah kami habis diinjak oleh babi hutan yang berturunan dari pegunungan. Delima habis mereka injak-injak. Bijinya berserakan. Dia tak muncul lagi. Kemana bibirku harus kusandarkan? Kemari. Agar ia menjadi bibir yang hilang montoknya, hilang merahnya. Apa kurangnya? Bibir yang tak punya sifat-sifat yang kau sebutkan itu. Adakah yang lebih jelek daripada garis lurus? Bibir yang mencari sandaran pada tiang gantungan adalah garis lurus. Mengapa? Bibir mayat. Hendak kemana segalanya sebaru sini mengunjuk? Wah, hampir lupa aku. Kau kan tunangannya. Tunangan seorang penantang garis lurus. Cinta kami bukan pertemuan dua garis sejajar. Iya, aku tahu. Kau bukan pencipta ilmu ukur baru. Cinta kami bukan persilangan. Bukan salib. Bukan salib. Sama sekali bukan salib. Salib merupakan cinta dengan huruf besar. Kata siapa? Sekarang coba sebutkan sifat besar manusia yang bukan tegak di seberang sana dari maut. Kata siapa kita mesti menyeberang? Mesti tidak, tapi kan sebaiknya. Sebaiknya. Adakah tiang gantungan ini ibu dirikan berasas susila yang dikandung pengertian sebaiknya itu juga? Saya khawatir sampai kiamat takkan ada orang ibu gantung. Dan ini Iya, ibu paksa. Ibu bunuh. kata siapa? Kesimpulan satu-satunya yang dapat ditarik dari keadaan di sini. Kau ini hamba logika ya? Justru algojonya. Jadi, menurut pendapat kau, aku yang membunuh pahlawan kita yang sedang melakukan tugasnya ini. Begitulah jadinya kalau kau terlalu lama ditelan filsafat. Oh, ibu rupanya seorang sarjana ya?
dari peristiwa ini, dia datang kemari untuk apa? Melakukan kewajibannya. Bagus, bagus sekali. Lalu bagaimana dia kini? Mati digantung. Bagus. Lalu apa kesimpulannya, nak? Berkewajiban. Berarti dibunuh. Bagus, bagus sekali, nak. Adakah penolakan terhadap kesarjanaan itu? Lalu ibu menganut kepura-puraan. Persetan sofisme. Pahlawan kita ini harusnya terima kasih padaku. Dia telah kubebaskan dari peranannya yang pelik, yakni memiliki kewajiban. Kewajiban membuat kita terlalu sadar akan diri sendiri. Kita menjadi angkuh. Bila watak yang mendukungnya tidak seberapa, maka akan celaka. Kewajiban itu lalu menjadi bentuk tertentu dari kesewenangan. Ya, tunanganmu tadi menolak dalilku yang menyatakan bahwa anarki sama saja dengan kesewenangan. Tapi Tunggu. Tunggu dulu. Duduk dulu, nak. Duduk di sini. No, ya. Mengapa aku hampir lupa? Cinta kan kadang-kadang berarti kesamaan. Aku tidak ada meremehkan anarki maupun kesewenangan. Aku hanya ingin mengemukakan pendapatku saja. Iya, anarki merupakan bentuk kecil dari kesewenangan. atau sebaliknya. Tidak. Hingga kini, anarki hanya dapat memperkenankan dirinya melalui rasa tak puas, rasa lapar, rapat-rapat rahasia, sabotase, peledakan-peledakan bom waktu, dan penyebaran pamflet-pamflet gelap. Penghadapan wajah ke bawah tanah inilah yang senantiasa tak setujui. Bagaimana bahagia di atas tanah dapat diperjuangkan di bawah tanah? Tidak bisa. Bahagia juga masalah sinar matahari, masalah harmoni. Ibu seorang klasikus juga. Mengapa? Karena harmoni yang kukatakan tadi. Aku masih melawannya hingga kini. Aku ingin memancungnya bila saja aku temui. Mengapa? Karena dia memperkenankan pada manusia masa kini rasa asing terhadap dirinya sendiri. Masa kita kini adalah masa yang dimana menyembah hal-hal yang tidak harmonis, disharmoni. Demikian ibadah zaman baru. Lihat saja, seni, musik modern, sastra modern, drama modern. Aku tahu. Ibu seorang modernis. Bukan. Mengapa? Modernis kan juga cuma istilah saja. Lalu, ibu ini apa? Ketiadanamaan yang mencoba sinonimnya pada tiang gantungan. Siapa itu, Bu? Harmoni. Harmoni. Menyatakan dirinya lewat siapa? Seorang gembala. Dia tiap hari ke lereng gunung ini menjagai domba-dombanya. Gembala Ramjada. Mengapa ibu marah? Sawangku terganggu olehnya.
yang dimana oleh suatu prasangka tertentu dalam diriku tak kusukai. Adakah lukisan itu jelek? Tidak. Warna-warnanya barangkali tak sesuai. Pelukisnya tak tahu membagi bidang. Atau tak pernah mempelajari psikologi dalam filsafat warna. Bingkainya barangkali terlalu mencolok. Ia sama sekali tak berbingkai. Oh, jadi lukisan yang bertemakan keabadian. Bukan itu maksudku. Siapa pelukisnya? Aku tak tahu. Dugaan ibu? Aku tak tahu. Tentang apa lukisan itu? Aku tidak tahu. Dugaan ibu? Sorga. Alasan ibu? Terlalu damai. Alasan ibu? Tanpa konflik. Hentikan suara ini. Hentikan suara ini. Berhenti. Berhenti. Oi! 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 Siapa ya perempuan tadi? Dia cuma menyebut dirinya aku. Oi, aku! 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 Oi! Kemana dia pergi? Mengapa dia pergi? Bodohnya aku ini. Ku biarkan dia pergi begitu saja. Sedang kesempatan lagi bagus-bagusnya. Aku ngomong saja tentang peraturan teritorial, ilmu baru, tai lalat warna ungu tua, delima, celeng. Tapi yang pasti dia perempuan yang cantik dan baik hati. Perempuan yang cantik jelita, cendekia, penuh cita-cita dan setia. Pendeknya ya perempuan sempurna. Dia pantas mendapatkan tunangan seorang pemuda yang sempurna. Laki-laki yang sempurna. Laki-laki yang gagah. Laki-laki yang berani. Yang jujur. Yang berperadaban jasmani, rohani yang tinggi. Yang suka malam sunyi dengan gonggongan anjing di kejauhan. Yang suka bintang-bintang. Yang suka puisi, suka drama, suka semua yang indah. Ya, pendeknya laki-laki sempurna. Perempuan sempurna bersanding dengan laki-laki yang sempurna. Sempurna. Berhenti. Kenapa kok kembali lagi? Hentikan.
ini aku telah memperoleh titik mula. Oi, bimbang! Enyah kau. Kini aku mulai babak pertama pelaksanaan citaku. Apa kata filsuf Prancis yang Keynes itu? Cogito! 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 Persetan bahasa Latin. Biar aku coba dengan bahasa ibuku sendiri ya. Aku membunuh. Oleh sebab itu aku ada. Aku membunuh. Nah, itu dia. Aku membunuh. Oleh sebab itu aku ada. Ayo sarjana-sarjana filsafat. Catat ini di buku-buku kalian. Filsafat saat ini adalah filsafat pengantar filsafat saja. Itu daya maksimum dari manusia pengantar. Hanya bisa mengantar hingga ke depan pintu saja. Apa yang di balik pintu itu? Kamar kosong. Pada kuncinya terpaut sebuah karton kecil yang bertuliskan, "Ya Tuhan, mengapa kau tinggalkan aku? Ya Tuhan, mengapa? Mengapa kau tinggalkan aku? Ya Tuhan." Berdiri. Ada apa, Nak? Ada prajurit. Dia sedang menurunkan mayat. Mayat? Mayat siapa? Mayat perempuan, Bu. Dia diturunkan oleh seorang laki-laki. Laki-laki? Bagaimana rupanya? Rambutnya kusut. Iya, Bu. Tai lalat warna ungu tua di alis sebelah kiri. Betul. Bajunya macan loreng. Benar, Bu. Di mana dia sekarang? Di sana. Beristirahat. Bukan. Menurunkan mayat lain dari pohon. Mayat lain? Mayat siapa? Tadi kulihat ada seorang perempuan, Bu, yang tergantung di atas pohon sana. Perempuan? Bagaimana rupanya? Ia tidak berbusana. Tidak berbusana? Iya, pakaiannya dirobek-robek. Jadi tali gantungannya, pakaiannya dirobek-robek. Apakah dia seorang gadis? Nak? 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 Babi hutan berturunan dari pegunungan. Buah delima habis mereka injak-injak.
memaafkan kamu.
Oke. Gimana ya teman-teman? Oke nggak? Oke dong. Oke. Apa lagi Mbak hari ini Mbak? Oke, langsung saja ya, biar nggak kemalaman. Kita akan adakan sarasehan. Silakan bagi yang mau bertanya. Tapi sebelumnya kita panggil dulu nih para aktor sama kru krunya. Ayo silakan. Monggo Mbak Mas. Biar semuanya. Kayak ketemu temen lagi. Tiduran beneran. Kayaknya sih. Ayo yang di belakang. Ayo yang di belakang maju, maju. Mbak Zia, masa nggak maju Mbak Zia? Temannya Ayo, maju. Oke. Kalau kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Benar nggak? Benar nggak? Oke, sebelumnya kita kenalan dulu ya kali ya sama tim-tim produksi dan tim artistiknya. Mungkin boleh mulai dari kiri kanan. Oke, monggo. Kanan. Maju nggak sih? Maju. Nah, lagi. Halo semuanya. Nama saya Ica. Di tim produksi saya sebagai sekretaris dan di tim artistik saya sebagai gembala. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Akin Budas. Ini berperan sebagai anak band. Perkenalkan, saya Aljuani Saputra. Di sini saya berperan sebagai Mat dan sutradara. Halo, aku Afifa sebagai perempuan. Aku Firda, berperan sebagai orang tua. Oke, halo. Perkenalkan nama aku Alda, di tim produksi sebagai sponsor dan di artistik sebagai asisten sutradara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Musin. Di tim produksi saya bertugas sebagai tim sponsor dan di artistik saya bertugas sebagai musik. Dan teman-teman di belakang juga sekalian. Halo, hai. Aku Nadia dari tim produksi bagian divisi humas. Salam kenal. Halo, nama aku Diva dari tim produksi dan sebagai perekam. Halo, aku Zia sebagai bendahara pelaksana dan sebagai PDD. Ayo aku foto dulu ya. Please, ayo lagi bisa ke depan. Kalian? Oh enggak. Oke, ya 1, 2, 3. Lagi, gaya bebas, gaya bebas. 1, 2. Lagi. Satu album ya. 1, 2. Tadi diminta ke depan gak mau. Nah, makasih.
aku sebagai pelengkap. Aku Ega, aku di sini sebagai penari. Aku Nindi, aku di sini juga sebagai penari. Oke, langsung saja. Bagi mas mbaknya yang ingin bertanya bisa angkat tangan, angkat kaki. Enggak dong. Silakan untuk 3 pertanyaan awal nih. Yang mau bertanya mengenai apapun itu terserah untuk mereka. Monggo. Tangannya. Yang mau bertanya. Ya mbaknya mau bertanya apa? Ya, aku enggak. Oh, enggak, apa-apa ya. Oh, yang di belakang. Tanya dong. Enggak. Gimana masnya saya tunjuk mau? Oh, yang mana? Yang Mas Reva? Mas Reva. Monggo, Mbak, Mas, jangan malu-malu. Mana? Oke, mungkin Mbak yang di sebelah kiri kali. Ada yang mau bertanya? Mbak, Mas. No, go, baik gimana? Tak tunjuk apa ya? Tunjuk aja yang lagi minum aja kayaknya. Yang udah minum masa nggak tanya? Oh, aduh, Mas, yang minum, Mas. Ada kali, Mas. Tanya kali, Mas, yang berbaju hijau, Ardi. Ya, Makasih banget Mas. tanya, Mas. Yo. Kayak langsung beban gitu ya. Yowis, saya. Oh, silakan, Mas. Perkenalkan, nama saya apa dari Sanggar Seni Baba. Mau tanya terutama untuk sutradara, basic saja pertanyaannya mengapa alasan mengangkat naskah ini? Ini dulu Mas. Gimana nih? Pertanyaannya ada kayak pertanyaan tidak basic aja. Basic aja. Apa alasan Anda mengambil jurusan seperti tersebut? Monggo, Mas. Tampung nilai. Besok. Langsung jawab aja ya. Oh, ya, langsung aja, Mas. Jangan gagal dong. Langsung aja. Untuk kenapa sih kok saya itu memilih naskah ini untuk dipentaskan? Karena saya melihat pada terutama nih para mahasiswa Malang, para pemuda Malang itu banyaknya kasus bundir gitu ya. Nah jadi di sini kita teman saya membawakan naskah ini karena ingin ngasih tahu gitu loh kepada teman-teman semua, gini loh rasanya bunuh diri. Emang kalian tuh mau bunuh diri gitu. Nah jadi ya jangan sampai kita bunuh diri. Gini loh rasanya. Kayak saya tadi merasakan bagaimana berdiri terus gitu ya. Ini tuh nggak tega. Gitu. Mengapa ada yang saya pilih saya? Gitu, Mas. Agak kalau kesal dikit ya, Mas ya. Gak enak, Mas. Gitu. Gak enak. Gimana, Mas? Terjawab kah? Oke. Ya. Oke. Mungkin Mbak Mas yang di sebelah sini. Yang di sebelah sana sudah. Masa Mbak yang di sini sama Mbak yang di sini kok Mbak lagi? Ya udah, Mas yang di sini nggak ada, kalah sama yang di sana. Mas Han katanya. Ya boleh Mas. Moga. Oh iya. Halo semuanya. Halo. Kenal ya. Kenal. Saya mau memperkenalkan diri tapi kalau kita baru-baru star syndrome itu agak malas memperkenalkan diri. Oke, saya ucapkan selamat ya buat teman-teman atas pentasnya. Sebenarnya banyak soal-soal teknis
yang perlu ditanyakan ya. Tetapi kayaknya kalau teknis itu nanti jam terbang bisa menyesuaikan ya. Pesawatnya Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan saya itu begini, tapi harus ada pengantarnya nih supaya bisa nanti kamu merenungi ya sambil mau tidur, bahkan bisa kamu renungi sampai kamu nanti mati. Jadi yang membedakan satu karya seni dan bukan karya seni itu kan terletak di gagasannya ya, terletak di gagasannya. Kenapa misalnya saya sering bahas itu di Instagram saya, nanti kamu follow aja ya. Itu loh cara marketing. Apa tuh Mas? Cari aja pokoknya. Tanya sana sini ya. Jadi itu yang menyebabkan kenapa misalnya ukir-ukiran di kursi atau di pintu misalnya tidak menjadi karya seni. Tapi kenapa misalnya ada sesuatu yang nggak berguna, misalnya toilet yang nggak dipakai bisa dipamerkan jadi satu karya seni. Jadi yang membuat dia karya seni itu adalah gagasan ya, sehingga kalau nggak punya gagasan dia tidak menjadi karya seni. Nah, dan karya naskah teater ini seharusnya kamu punya gagasan gitu apa ya. Ini pertanyaan saya untuk semuanya ya, tidak hanya untuk Amel ya. Jadi gagasan itu harus punya ya, harus punya apa gagasan itu. Dan dalam naskah drama ini kan bisa kamu sesuaikan. Misalnya contoh, kalau misalnya bahas bunuh diri ya kan, nggak mesti bukan tentang bunuh dirinya gitu. Bisa aja misalnya kamu nggak setuju presidennya Prabowo gitu, tapi saya nggak bahas politik gitu. Tapi kamu bisa renungkan itu gitu ya. Nanti kamu gagasannya apa nih? Bisa jadi nanti bunuh diri ini sebagai metafor misalnya ya, misalnya. Contoh aja misalnya. Tadi kan nyambung pertanyaan sebelumnya. Nah, jadi pertanyaan saya apa sebenarnya kamu mau ngomong apa gitu? Jangan bunuh dirinya ya. Mau ngomong apa sebenarnya nih? Harus sesuai dengan kondisi hari ini nih. Itu kalau bisa jawab, kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa, nanti kamu renungi aja gitu. Oke ya, terima kasih. Gimana? Iya. Mungkin ini sedikit pendapat saya mengenai pernyataan dari Mas Han. Memang selain di naskah ini tuh selain menceritakan mengenai bunuh diri, di sini juga mengenai cita-cita yang sungguh gigih banget gitu. Terutama cita-cita seorang ibu. Ini tadi seorang ibu ya. Itu memang di sini ceritakan bahwa cita-citanya selama 60 tahun itu mencari kayu termulia dan tali termulia untuk menciptakan sebuah gantungan ini. Jadi mungkin selain bunuh diri juga bisa diambil kayak hikmahnya gitu mengenai cita-cita yang memang kita harus perjuangkan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin gitu? Dari aktornya satu-satu coba apa gagasan dari ceritanya sendiri-sendiri. Ya, boleh. Ya. Saya gembala nih, apa nih gagasan dari gembalanya sendiri? Kambingnya kayak atau isan-isipnya? Oh. Begitu Mas Sen, jawaban dari aktor dan sutradara kita sekaligus aktor kita. Selanjutnya silakan. Ya, Terlalu silakan. tua untuk bertanya. Bukan bertanya. Oh iya. Ya. Monggo. Menjawab saja. Saya pikir terlalu klise atau terlalu sederhana kalau mengatakan ini cuma kasus bunuh diri. Kasihan karya Iwan Sumatupa, kasihan. Karena dari awal dan kasihan yang memerankan menghafalkan sekian banyak kalimat, dan saya yakin yang berperan sebagai ibu tadi setelah ini hidupnya akan lebih baik. Kalau masuk, soalnya
Gini, ini penuh filsuf. Jadi semua itu tidak bisa. Jadi saya tanya dulu, Anda tahu sutradaranya tahu tidak agamanya Iwan Simatupang? Kristen. Kristen apa Kristen? Iya, betul Kristen. Kristen apa Katolik? Kristen. Bethlehem. Katolik apa Kristen? Saya tanya, beda Kristen sama Katolik beda enggak agamanya? Beda. Iwan Simatupang Katolik sejati. Tapi di sini kalau mencermati kalimat atau ini semuanya sebetulnya berfokus sama isi ibu saja. Semua itu bayang-bayang. Kalau saya menilai, kalau teman-teman mau, dan sebenarnya si perempuan juga tidak ada, si pengembala tidak ada, yang bunuh diri juga tidak ada. Semua khayalan, dalam arti khayalan si untuk memperoleh kesempurnaan hidup. Jadi di sini itu berat sebetulnya. Kalau tadi intonasi atau narasi yang disampaikan kurang bagus, penonton ini gak paham jelas. Jadi kalau ada intonasi atau kata-kata yang intinya terpotong, itu saya yakin lah, kita tidak mencermati dari awal bingung. Cerita ini mau kemana? Dari judulnya aja bulan bujur sangkar, itu aja sudah aneh. Kalau mengartikan judul bulan bujur sangkar cuma kasus bunuh diri, ya itu saya anggap perlu belajar lagi. Karena kasihan karya Iwan Simatupang yang sebegitu dalam. Dalam itu kalau sampai menjiwai ini tadi, dalam banget semuanya. Saya mau menjelaskan itu saja. Terus dari situ, dari kalimat dari apa namanya dialog, saya paling berkesan itu kata-kata apa tadi, babi turun menginjak delima, ya loh, menginjak delima, ya. Saya mau tanya, mungkin ada yang paham maksudnya apa? Ini karena filsafat atau karena rasa oleh terjemahan itu. Saya kalimat itu jelu. Kenapa dia pilih delima? Kalau tak takoi nyapo gak milih padi. Tak takoi Pak Suradara nyapo. Kok kalimatnya itu pakai dua delima, ibarat katanya. Ini untuk yang kita bahas setiap pelatihan, kemudian yang kita gunakan itu buah delima itu adalah apa namanya pohon yang berada di kebunnya perempuan yang diinjak-injak oleh babi hutan, kemudian seorang perempuan ini kemudian berlari untuk mencari pertolongan. Gitu. Maaf ya, tak potong ya. Iya. Tidak sesimpel itu. Tidak sesimpel itu. Makanya kalau Anda mengangkat naskah ini, risikonya besar. Anda tahu delima. Kenapa dia pakai delima? Agamanya apa? Ini enggak ngomong apa-apa ya. Delima itu lambang Islam. Dalimo. Dalima. Ulhuwakad. Allahu somad. Itu. Pelajari nanti, cari ilmunya di situ. Ya Allah ya Rabb. Kalau seperti itu juga naskah kimo. Itu menurut saya loh, dan menurut sampai-sampai lain lagi nggak tahu. Kalau saya kenapa pilih delima dijajak babi hutan, kurang ajar ini. Ya, menurut saya loh. Tapi gak apa-apa, itu ilmu awake dhewe untuk ngembangno sik ngerti naskah itu dadine piye apa kudu pinter ngartekno. Sampeyan paham kalimat per kalimat, dadi gak angger ngapalno. Nek sampeyan jawab ngono berarti ki mengapalan saja, tidak masuk ke dalam rasa. Tapi kalau saya harap yang jadi itu tadi masuk dalam rasa. Itu memang sebetulnya kehidupan saja. Kehidupan saja. Pokoknya intinya
naskah ini dalam, kalau mau melakukan itu butuh orientasi atau yang lebih dalam lagi. Itu aja dari saya, terima kasih dan saya ucapkan selamat atas pementasannya yang bagus juga. Terima kasih. Oke, sebelum saya tutup, apakah masih ada yang ingin bertanya atau masih ingin berbagi filsafat? Iya. Bagi duit. Bagi duit boleh, yang mau bagi duit. Mungkin dari segi setting, lighting, makeup wardrobe, teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Nah, Ya, boleh. kalau Anda menyebutkan rating ya kalau dinilai dari 0 sampai 11 atau 10 ya rating nyuwun 1000 11 si kudo Oke, Pak. Bapak ini nggak bisa bahasa Jawa, Pak. Oke. Atau mau lagi? Bisa. latihan mana lah sing noto lampu yo Latihan lagi. ben iso fokus be pemain lampu fokus ning pemain be aja akeh sing ngawur latihan mana latihan proses mana biar gini terus gak ono perkembangan mati. Terima kasih ya, Pak. Iya sama-sama. Oke. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, sebelum kita tutup, mungkin kita bakar semangat dulu kali ya. Oke. Kayak tadi ya, kalau saya bilang salam budaya, jawabnya salam gitu ya. Salam budaya. Salam budaya. Salam budaya. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf atas kesalahan perbuatan dan perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan merapat ya, Mbak. Ada masalah kita foto bareng dulu buat mengabadikan sebuah kenangan. Yang siapa tuh dia? Yang siapa tuh dia? Waduh. Aku juga duduk foto. Kalian nggak mau foto? Iya foto sudah. Kamu Rex, kamu mau foto apa nggak foto? Besok kah? Mohon perhatiannya guys. Foto ya. 1, 2, 3. Oke, bebas. 1, 2. Gak kelihatan. 1, 2, 3. Lagi. Live video aja. Lagi. Dah, kasih. Selamat ya, selamat. Kan? Harusnya tadi bawa video, Za. Ji. Selamat.